Ya, aksi menolak pengesahan Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya Senin siang berakhir ricuh. Ricuh demo menentang pengesahan Undang-Undang TNI di Surabaya terjadi sehari pasca ricuh aksi massa serupa di Malang. Sementara di Jakarta, selain penangkapan massa demonstran, ricuh demo Undang-Undang TNI juga diwarnai tuduhan polisi minta tebusan untuk pembebasan demonstran. Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil Surabaya Senin siang menolak Undang-Undang TNI yang baru disahkan. Aksi di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya ini berakhir ricuh. Peserta aksi yang awalnya berorasi menyuarakan kekhawatiran akan kembalinya dui fungsi ABRI dan penyalahgunaan kekuasaan melalui Undang-Undang TNI akhirnya bentrok dengan massa pengamanan. Akibat ricuh, jalur depan Gedung Negara Geraha hingga Yosudarso dan sekitarnya hingga Senin sore ditutup total. Tak hanya di Surabaya, Minggu malam suasana kota Malang juga berubah mencekam akibat ricuh demo menolak pengesahan UU TNI. Massa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di depan gedung DPRD Kota Malang. Bentrok dipicu aksi pelemparan gedung DPRD dengan petasan dan kembang api yang membuat beberapa bagian gedung terbakar. Polisi kemudian berupaya membubarkan demonstran dengan mobil water cannon dan pemadam kebakaran. Akibat suasana yang semakin memanas, sejumlah pengunjuk rasa ditangkap. Sejumlah demonstran dan polisi juga dilaporkan terluka. Di Jakarta, penangkapan pengunjuk rasa penentang Undang-Undang TNI diwarnai viral tuduhan di media sosial bahwa polisi meminta tebusan untuk pembebasan pengunjuk rasa. Minggu sore, tuduhan langsung dibantah Kapolres Metro Jakarta Timur yang menyebutnya sebagai kabar hoaks. Sebelumnya pada Kamis 20 Maret 2025 malam, unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI di gedung DPR MPR berubah bentrok ketika aparat mulai represif. Belasan orang mahasiswa dari sejumlah kampus menderita luka memar bahkan kehilangan gigi diduga akibat pukulan benda tumpul. Kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Ricuh di sejumlah wilayah ini dipicu pengesahan Undang-Undang TNI oleh Parlemen pada 20 Maret 2025. Atas persetujuan seluruh fraksi yang hadir, Ketua DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa sidang kedua tahun 2024-2025. Pengesahan tetap dilakukan meski gelombang penolakan menggema tak hanya di depan komplek parlemen tapi hampir di seluruh pelosok Nusantara. 3 pasal yang disorot dalam Undang-Undang TNI yang baru, diantaranya Pasal 7 terkait tugas dan fungsi baru TNI dalam operasi selain perang atau OMSP, Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, dan Pasal 53 terkait perpanjangan usia pensiun TNI yang dibagi menjadi 3 klaster, antara lain Tamtama dan Bintara, Perwira Menengah dan Perwira Tinggi. Tim Liputan.